Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Safitri. Saya mahasiswi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional yang diampu oleh Bapak Maha Martabar Mangatas, LSEMM. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Manajemen Keuangan Internasional serta kesan dan pesan saya selama mengikuti perkuliahan Manajemen Keuangan Internasional. Pembahasan yang pertama yaitu apa itu Manajemen Keuangan Internasional? Manajemen keuangan internasional adalah suatu manajemen yang menangani keuangan secara internasional, sehingga membantu kelancaran dari transaksi internal seperti ekspor, impor, valuta asing, dan lainnya. Perusahaan multinasional atau multinational corporation adalah suatu jenis perusahaan yang kegiatan bisnisnya bersifat internasional dan lokasi produksinya terletak di beberapa negara. Cabang perusahaan multinasional di luar negeri tidak hanya dimiliki oleh perusahaan multinasional induk, tapi kegiatan atau operasionalnya dari cabang perusahaan multinasional juga diawasi oleh perusahaan multinasional induk. Kemudian, apa tujuan perusahaan multinasional? Tujuannya yaitu untuk memaksimalisasi kekayaan pemegang saham. Konflik atau masalah dalam pencapaian tujuan perusahaan multinasional itu disebut dengan agency problem. Agency problem terjadi karena shareholder memiliki kepentingan yang berbeda dengan manajer. Alasan munculnya perusahaan multinasional, yaitu alasan kenapa perusahaan multinasional muncul mungkin sangat banyak sekali, tapi secara umum disebabkan karena adanya perbedaan biaya produksi pada setiap negara yang bisa dimanfaatkan secara efisien untuk mengambil keuntungan dari perbedaan biaya tersebut. Misalnya, negara Indonesia tenaga kerjanya murah, maka oleh perusahaan multinasional, negara Indonesia bisa dijadikan perusahaan multinasional cabang, dikarenakan hal tersebut, di mana selisih dari biaya produksi merupakan keuntungan dari perusahaan multinasional. Kemudian penyebab lain munculnya perusahaan multinasional itu mungkin juga disebabkan karena suatu negara berlebihan dalam produksi dalam negeri, sehingga perusahaan tersebut mengekspornya ke luar negeri. Sebaliknya, kalau negara tidak bisa memproduksi atau memerlukan biaya banyak jika memproduksi barang, mereka lebih baik membeli atau mengimpor dari luar negeri dengan biaya yang lebih rendah dan pembayaran yang lebih panjang jangka waktunya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang Sovereign Wealth Fund. Sovereign Wealth Fund itu adalah badan pengelola milik negara yang tugasnya mengelola dana investasi, bertujuan untuk kebaikan perekonomian negara dan masyarakatnya. Sumber dana Sovereign Wealth Fund itu dari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak dan gas. Yang kedua yaitu dari aset keuangan, seperti saham, obligasi, properti, logam mulia, dan instrumen keuangan lainnya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang analisis risiko negara. Analisis risiko negara merupakan solusi untuk mengawasi segala kegiatan usaha yang ada di sebuah negara. Risiko negara merupakan risiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang berhubungan dengan negara. Nah, tujuan utama dari mengolah risiko negara adalah untuk melindungi investasi perusahaan di pasar luar negeri dan mempertahankan pengembalian investasi yang dapat diterima. Risiko negara mencakup risiko politik dan ekonomi yang tidak menguntungkan dan operasi di suatu negara. Contoh dari risiko negara yaitu pembatasan pendapatan eksportir ke suatu negara, pemogokan buruh, kerusuhan etnis, pergantian pemerintahan yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Risiko negara juga mencakup sovereign risk. Sovereign risk berkaitan dengan kemampuan suatu negara membayar kewajiban bunga dan pokok pinjaman yang jatuh tempo. Sovereign risk juga terkait dengan kemampuan perusahaan membayar hutang dalam valuta asing. Penilaian risiko pada umumnya dipisahkan ke dalam kategori yang berbeda, sehingga dapat menentukan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi transaksi klien multinasional. Jenis-jenis dari risiko yaitu risiko politik, risiko kedaulatan, risiko lingkungan, risiko subjektif, risiko ekonomi, risiko pertukaran, dan transfer risiko.
Apa pentingnya analisis risiko negara untuk perusahaan multinasional? Yang pertama, yaitu untuk mengukur dampak yang berpotensi merugikan dari lingkungan suatu negara. Yang kedua, untuk memantau negara di mana perusahaan multinasional saat ini menjalankan bisnis. Yang ketiga, untuk merevisi keputusan investasi atau keuangannya atas kejadian seperti serangan teroris, pemogokan tenaga kerja di suatu industri, krisis politik akibat skandal, kepedulian terhadap sistem perbankan suatu negara, dan pengenaan pembatasan perdagangan dan impor. Pembahasan selanjutnya yaitu bisakah negara mencetak uang untuk membayar utang? Suatu negara memiliki kemampuan mencetak uang untuk menambah jumlah uang di pasar dengan tujuan menstabilkan nilai tukarnya. Nah, bisakah negara mencetak uang untuk membayar utang? Jawabannya adalah bisa dilakukan secara teori, tetapi tidak bisa dilakukan dalam prakteknya, karena ada dua alasan. Yang pertama, utang luar negeri adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan untuk urusan mencetak uang adalah tugas bank sentral, di mana kedua lembaga ini tidak bekerja sama. Diasumsikan apabila bank sentral bekerja sama dengan pemerintah, maka pemerintah bisa mendapatkan uang dari bank sentral. Tetapi caranya tidak mudah. Bank sentral tidak bisa mengirimkan uang secara langsung kepada pemerintah. Nah, caranya adalah dengan pemerintah menerbitkan surat utang negara, sedangkan bank sentral memberikan uang kepada bank komersial untuk membeli surat utang dari pemerintah tersebut. Dengan kata lain, pemerintah dapat melunasi utang luar negerinya, tetapi berganti menjadi utang dalam negeri, yang dimana sama saja tetap berutang. Karena itu, mencetak uang untuk membayar utang tidak memungkinkan. Alasan yang kedua yaitu karena hal tersebut dapat menurunkan nilai tukar mata uangnya. Karena pergerakan mata uang berdasarkan dari ketersediaan dan permintaan akan mata uang itu sendiri. Misalnya, negara A berutang kepada negara B sebesar $10 triliun, dan nilai tukar mata uang negara A terhadap negara B adalah $1 negara B sama dengan $5 negara A. Kemudian, bank sentral mencetak uang dan mengirimkan kepada pemerintah untuk melunasi utang luar negerinya. Tetapi, saat ini pemerintah masih memegang mata uang dari negara A. Jadi, pemerintah harus menukarkan mata uangnya menjadi mata uang negara B. Dan permintaan akan mata uang negara B menjadi meningkat. Jadi, yang semula nilai tukarnya adalah $1 negara B sama dengan $5 negara A akan terus meningkat, misalnya menjadi $1 negara B sama dengan $6 negara A. Atau dengan kata lain, semakin melemahkan mata uang negara A dan akan mengganggu stabilitas nilai tukarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses transaksi perdagangan internasional dengan letter of credit. Transaksi diawali dengan deal antara eksportir dan importir. Kemudian, importir mengajukan letter of credit ke issuing bank. Issuing bank di sini adalah bank di negara importir yang menerbitkan letter of credit atas permohonan importir. Setelah issuing bank setuju membuka kontrak letter of credit, issuing bank akan meneruskan letter of credit ke advising bank untuk mendapatkan konfirmasi dari eksportir. Dan kemudian advising bank melakukan konfirmasi kepada eksportir. Eksportir menyerahkan barang kepada agen pengangkutan umum untuk dikirim. Atas penyerahan barang yang langsung dimuat di sarana pengangkut, penjual akan mendapatkan dokumen bill of lading. Kemudian dokumen bill of lading dan dokumen perdagangan lainnya akan diserahkan eksportir kepada pihak advising bank. Kemudian dokumen akan dilanjutkan dari advising bank kepada issuing bank, dan issuing bank akan mengontak penjual setelah dokumen-dokumen sesuai persyaratan letter of credit diterimanya. Atas penyerahan dokumen sesuai persyaratan letter of credit tersebut, importir akan menyerahkan sejumlah pembayaran yang telah ditentukan. Kemudian, importir yang telah menerima dokumen akan mengambil barang yang telah dibelinya di tempat yang telah ditentukan. Demikianlah ringkasan materi manajemen keuangan internasional yang bisa saya sampaikan. Kemudian kesan dan pesan selama saya mengikuti perkuliahan manajemen keuangan internasional ini. Kesan saya selama mengikuti perkuliahan manajemen keuangan internasional ini tentunya sangat berkesan. Saya juga mendapatkan tambahan ilmu dari Bapak Maha. Dan juga pada awalnya saya juga merasa takut dan juga sedikit kesulitan dengan metode pembelajaran yang Bapak gunakan. Karena saya pribadi
kurang percaya diri dan kurang berani untuk berbicara dan memberikan pendapat. Namun, di perkuliahan ini, saya jadi merasa terlatih untuk berani berbicara dan berani untuk memberikan pendapat saya. Pesan saya yaitu, kita jangan langsung menganggap sesuatu itu sulit ketika kita belum mencoba dan berusaha. Karena ketika kita udah mencoba dan berusaha, terus berlatih dan belajar, maka sesuatu yang sulit itu akan mudah dilakukan. Dan kita pasti bisa melakukannya sampai akhir. Sekian penjelasan materi tentang manajemen keuangan internasional dan kesan dan serta pesan saya selama mengikuti perkuliahan manajemen keuangan internasional. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.